Para pencinta kerahiman ilahi di mana saja Anda berada, salam kerahiman ilahi. Masih dalam suasana wabah COVID-19 dengan kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar, kami, Yosef Ministry, melangkah ke novena kerahiman ilahi hari ke-9. Tema umum kerahiman ilahi tahun 2020 adalah Kubawa jiwa-jiwa ke mata air kerahiman ilahi. Dan pada hari ini, jiwa-jiwa yang akan kami bawa adalah jiwa-jiwa yang tidak panas dan tidak dingin. Artinya, jiwa-jiwa yang suam-suam kuku. Bacaan kitab suci hari ini diambil dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 19. Pokok permenungan kita adalah tawaran Allah untuk persahabatan di injury time. Para pencinta kerahiman ilahi, sekarang sudah hampir jam 3 sore. Saatnya novena hari yang ke-9 akan segera dimulai. Mengapa engkau meninggalkan aku? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa.
doa pada jam 3, jam kematian Tuhan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Yesus, Raja kerahiman, Engkaulah andalanku. Kita akan membakar lilin novena hari terakhir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus,
cinta kasih Allah dan persekutuan dalam Roh Kudus tinggal besertamu dan sertamu juga. Para pencinta kerahiman ilahi, para sahabat yang sedang mengikuti acara siaran ini dari Yosef Ministry, di mana saja kita semua berada. Pada hari terakhir novena kerahiman ilahi ini, saya ingin menarik satu benang merah dari hari pertama sampai dengan hari yang terakhir. Pada hari pertama, Allah, Tuhan, mewahyukan dirinya sebagai Allah yang tidak menghukum. Inilah keyakinan iman kita yang kudus. Allah itu Maha Rahim. Dan karena itu pada hari pertama kita bawa jiwa-jiwa seluruh umat manusia teristimewa para pendosa ke mata air kerahiman ilahi. Pada hari yang kedua, Allah yang mewahyukan diri sebagai Allah yang tidak menghukum, dia mencari sahabat. Dan tidak hanya sahabat pada umumnya, tetapi dia mencari sahabat-sahabat dekat untuk menjadi sahabat abadinya. Karena itu pada hari kedua kita membawa jiwa para imam, biarawan-biarawati, sahabat-sahabat abadi Tuhan, kita bawa ke mata air kerahiman ilahi. Pada hari ketiga kita melihat bahwa Allah yang mencari sahabat itu, dia menentukan kriteria supaya kita semua masuk di dalam lingkaran persahabatan itu. Dan kriterianya ialah harus orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Karena itu pada hari ketiga kita bawa orang-orang saleh, orang-orang yang bersih tangan dan orang-orang yang murni hati. Kita bawa ke mata air kerahiman ilahi. Pada hari yang keempat, Tuhan yang sama ingin memperluas persahabatan. Dia mengundang orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang belum kenal dia, supaya dibawa juga ke mata air kerahiman ilahi. Karena itu pada hari yang keempat kita bawa jiwa-jiwa itu dengan permenungan kita. Kalau baca syair harus kenal siapa pengarangnya. Kalau melihat lukisan harus menemui sang pelukisnya. Pada hari yang kelima kita melihat bahwa Allah itu sangat peduli bahwa orang-orang yang sudah masuk dalam lingkaran persahabatannya jangan ada yang memisahkan diri. Seandainya ada yang memisahkan diri, ada yang tersesat, dia akan cari sampai dapat dan membuat pesta kalau sudah menemukan yang tersesat itu. Makanya pada hari kelima kita sama-sama melihat bagaimana Tuhan mencari domba yang sesat.
pada hari yang ke-6, Tuhan menambahkan 2 kriteria. Kriteria yang Tuhan tambahkan adalah sahabat-sahabatnya itu harus menjadi orang yang percaya. Percaya seperti seorang anak kecil tergantung kepada ayah dan ibunya. Dan sahabat-sahabat Tuhan itu harus lemah lembut. Memiliki kekuatan untuk mengendalikan diri. Dan mereka harus rendah hati. Mengakui kerapuhannya. Dan mengakui ketergantungannya kepada kemurahan Allah. Pada hari yang ke-7, kita lihat bahwa Allah yang sedang mencari dan mengumpulkan semua semakin banyak orang menjadi sahabat-sahabatnya. Dia ingin mencari rasul-rasul. Rasul-rasul yang hidupnya itu menjadi gambaran hidup dari hati Yesus yang Maha Rahim. Rasul-rasul itu mesti menjadi Injil yang hidup dan di tangannya syarat dengan perbuatan-perbuatan belas kasih. Supaya apa? Supaya kerahiman Allah dinyanyikan selama-lamanya di seluruh dunia. Makanya pada hari ke-7 kita bawa para devosan dan benamkan mereka ke mata air kerahiman ilahi. Pada hari yang ke-8 Tuhan ingin supaya rasul-rasulnya itu ingat. Mereka tidak hanya merasul untuk gereja yang sedang berjuang di bumi ini. Tetapi Tuhan ingin para rasulnya ingat akan gereja yang sedang menderita, yaitu jiwa-jiwa di api penyucian. Makanya pada hari yang ke-8 kita bawa jiwa-jiwa beriman yang masih sedang melunasi utang rohaninya di api penyucian. Kita bawa mereka ke mata air kerahiman ilahi. Dan pada hari ini coba kita lihat bersama-sama. Tuhan punya hati begitu murah dan maha rahim. Hari ini dia menawarkan persahabatan. Persahabatan kepada orang-orang yang saya sebut. Mereka itu berada pada injury time. Pada masa yang sudah saat terakhir. Dan Tuhan mengatakan mereka tidak punya jalan lagi. Jalan satu-satunya adalah melalui mata air kerahiman ilahi. Mereka ini mungkin di antara kita juga adalah orang-orang yang menurut kitab Wahyu. Mereka tidak panas, mereka tidak dingin, mereka hambar. Dan Tuhan ingin memuntahkan mereka. Karena Tuhan jijik dengan perilakunya yang disebut oleh kitab Wahyu suam-suam kuku. Tetapi Tuhan tetap menawarkan persahabatan. Makanya pada hari ini kita bawa jiwa-jiwa ini yang suam-suam kuku. Kita mohon Allah yang Maha Rahim itu berkenan. Tolong mereka supaya mereka pun masuk di dalam lingkaran persahabatan dengan Tuhan dan ikut menyanyikan kerahiman ilahi. Para pencinta kerahiman ilahi, inilah benang merah dari hari pertama sampai hari terakhir. Dan kita melihat Allah yang Maha Rahim itu ingin bersahabat dengan kami, manusia-manusia pendosa. Supaya apa? Kami semua mengingat kata-kata Tuhan Yesus ketika dia ditangkap. Dia berkata kepada para penangkapnya, kalau aku yang kamu cari, biarkanlah orang-orang ini pergi. Maka terpenuhilah ayat kitab suci yang mengatakan,
semua orang yang Bapa berikan kepadaku tidak ada yang binasa. Inilah kerahiman Allah, ingin supaya kami tidak binasa. Kami semua akan menjadi sahabat-sahabatnya dalam kota abadi, Yerusalem surgawi, gereja yang penuh dengan kebahagiaan. Mari para pencinta kerahiman, kita menghadap Allah yang Maha Rahim. Dengan rendah hati kita mohon ampun karena kadang-kadang kami tidak setia menanggapi tawaran persahabatannya itu. Kadang-kadang kami lalai, kadang-kadang kami bahkan lupa kepadanya. Kami malas, kami ingat kepentingan sendiri, kesenangan sendiri. Bahkan dengan pelbagai macam dalil, juga dengan cara-cara yang licik dan cerdik, kami mau mengurangi kewajiban-kewajiban yang Allah tuntut dari kami. Atas semua kelemahan ini, mari kita mohon ampun dari Allah yang Maha Rahim. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita semua masuk dalam hidup yang kekal. Amin. Para pencinta kerahiman ilahi, mari bersama-sama kita mendengar bacaan kitab suci firman Allah yang pada hari terakhir ini dibaca dari kitab Wahyu. Bacaan diambil dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 19. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi,
Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia akan kutegur dan akan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para pencinta kerahiman ilahi, hari ini adalah hari terakhir, hari novena ke-9. Kita tepuk kerahiman ilahi dulu ya. Nanti kita baru tepuk lagi setelah tahun yang akan datang. Tahun 2021. Jadi kita tepuk kerahiman ilahi dulu. Tepuk kerahiman ilahi. Yesus, engkau andalanku. Yes, satu kali lagi. Tepuk kerahiman ilahi. Yesus, engkau andalanku. Yes, sekali lagi, lebih cepat dan lebih meriah. Tepuk kerahiman ilahi. Yesus, engkau andalanku. Yes. Mantap sekali ya pada hari terakhir ini. Para pencinta kerahiman ilahi, mari sama-sama kita melihat orang-orang, barangkali di antara kita juga ada orang-orang ini yang kitab Wahyu mengatakan suam-suam kuku. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Santa Faustina, orang-orang ini tidak punya jalan lagi. Jalan terakhir adalah berlari ke mata air kerahiman ilahi. Mari bersama-sama kita lihat siapakah orang-orang ini. Dan supaya kita juga menyadari bahwa sifat dari orang-orang suam-suam kuku itu ada juga di antara kita, bahkan di kalangan para devosan sendiri. Barangkali ada juga orang-orang yang disebut suam-suam kuku. Sifat yang pertama dari orang-orang ini adalah tanda-tandanya adalah satu, dia itu lesu. Orang yang lesu dalam kehidupan rohani. Yang kedua, malas. Malas dalam hidup rohani. Dan yang ketiga, teledor. Orang yang ceroboh, orang yang sembarangan, orang yang gegabah, orang yang silap mata. Orang yang kacau balau dalam kehidupan rohani. Orang-orang seperti begini, mereka tidak punya usaha sedikit pun untuk maju di dalam kehidupan rohani. Akibatnya apa? Akibatnya mereka itu seperti orang-orang yang memang mau menghindar dari dosa-dosa berat. Karena mungkin mereka juga punya rasa takut,
rasa takut yang kudus akan keadilan Allah itu. Tetapi seolah-olah mereka menghalalkan semua dosa-dosa ringan, dosa-dosa hal-hal yang sepele, pelanggaran-pelanggaran kecil, sepertinya tidak ada masalah bagi mereka. Orang-orang seperti begini dikatakan di dalam kitab Wahyu tadi adalah orang-orang yang menganggap diri kaya, berkecukupan secara materi. Mereka merasa sudah berhasil, punya banyak teman, dicari oleh banyak orang, sehingga waktunya terlalu sibuk untuk urusan-urusan duniawi. Dan dia melalaikan sama sekali kesejahteraan dan kesehatan rohani. Tidak peduli sedikit pun kepada kerohanian itu setelah dia merasa berkecukupan secara materi. Tetapi ingat, para pencinta kerahiman, dalam satu permenungan di hari yang ke-7 atau hari yang ke-6, saya mengingatkan kita bahwa kita ini adalah bak sampah. Kita ini adalah tong sampah. Dan oleh karena kemurahan dari sang pengurus kebun ilahi, dialah yang memungut bak sampah itu. Dialah yang mencuci tong sampah itu. Dialah yang membersihkannya. Dia mengisinya dengan bunga-bunga, warna-warni, yang harum mewangi, yang semerbak. Kewangian dan kesemerbakan dari bunga-bunga itu justru menutupi kejelekan kita. Karena kita adalah tong sampah itu. Nah, kalau begitu, janganlah kita menjadi angkuh. Tadi Tuhan berkata dalam kitab Wahyu, engkau harus tahu, engkau bukan kaya, engkau melarat, engkau miskin. Lebih baik beli daripadaku emas dan perak yang dilebur dalam api. Lebih baik beli daripada aku kain putih untuk menutup ketelanjanganmu. Lebih baik beli daripada aku minyak untuk melumas matamu supaya engkau melihat dengan baik. Tuhan mengingatkan kita kepada orang-orang yang angkuh karena sudah berkecukupan secara materi sampai lupa, tidak peduli kepada kehidupan rohaninya. Tuhan mengingatkan ini. Ingat, kamu bukan kaya, kamu miskin, kamu melarat. Sayalah yang oleh karena kemurahanku memungut kamu, membersihkan kamu, mencuci kamu, mengisi dengan bunga-bunga yang semerbak dan warna-warni untuk menutupi kejelekanmu. Tetapi juga saya menambah satu tipe orang. Tadi tipe orang yang kaya, sudah berkecukupan secara materi, lalu mereka menjadi orang-orang yang tidak panas dan tidak dingin. Menjadi orang yang suam-suam kuku. Tetapi ada satu tipe orang lain. Tipe orang yang betul-betul mengalami penindasan. Mengalami sengsara. Mengalami hidup yang benar-benar susah. Dan bertubi-tubi ditimpa kemalangan. Orang-orang ini pun gampang menjadi suam-suam kuku. Sebab mereka mulai meragukan kebaikan Allah. Mereka mulai meragukan kebijaksanaan Allah. Mereka mulai meragukan bahwa Allah itu maha kuasa. Tetapi untuk mengatur yang terbaik bagi manusia. Para pencinta kerahiman ilahi. Mari bersama-sama kita melihat bagaimana sifat yang paling nyata dari orang-orang yang disebut suam-suam kuku. Dan kita melihat itu dalam diri kita masing-masing. Pertama, sifat yang paling nyata dari orang yang suam-suam kuku ini
adalah orang-orang yang melakukan apa yang berkenan kepada Allah, tetapi dengan hati yang setengah-setengah. Tidak peduli, setengah-setengah. Minimalis. Mereka itu malas. Walaupun mungkin mereka berdoa, mungkin mereka merasul, mungkin mereka merenung kitab suci, hal-hal yang berkenan kepada Allah tetapi dilakukan atas cara yang malas dan setengah hati. Ini sifat pertama. Coba para pencinta kerahiman melihat dirimu sendiri. Sifat nyata yang kedua adalah orang-orang yang suam-suam kuku itu, mereka sangat cerdik. Sangat cerdik untuk mengurangi kewajiban-kewajibannya. Umpamanya harus datang pada misa. Misa mulai jam 9 pagi. Tetapi dia mengurangi kewajibannya itu untuk datang pada jam 9. Dia datang pada waktu sudah mau komuni. Ini cerdik untuk mengurangi kewajibannya. Dan dia penuh perhitungan. Perhitungan dengan Allah. Ini sifat yang kedua dari orang suam-suam kuku. Sifat yang ketiga adalah orang suam-suam kuku itu, mereka lebih suka memperhatikan dirinya. Keinginannya sendiri, itulah yang diperjuangkan. Ini sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, orang-orang suam-suam kuku itu suka terlibat di dalam percakapan, suka berdiskusi, suka berdialog, tetapi isi pembicaraannya itu tidak ada guna, tidak menyangkut hidup yang berguna, hidup yang bermakna. Mereka banyak bicara hal-hal yang sia-sia. Sifat yang kelima dari orang suam-suam kuku adalah orang-orang yang memang takut akan berbuat dosa berat, tetapi dia menghalalkan dosa-dosa ringan, pelanggaran-pelanggaran sepele dihalalkan. Dan sifat yang terakhir dari orang suam-suam kuku adalah mereka punya tindakan-tindakan apapun, alasannya itu sangat manusiawi. Sama sekali tidak dijiwai oleh roh. Sama sekali tidak dijiwai oleh semangat rohani. Nah, para pencinta kerahiman ilahi. Kepada jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini, kita wartakan kepada mereka apa yang kemarin saya sebut sebagai ketakutan yang kudus. Supaya mereka mengerti bahwa mereka harus mengubah diri, peduli kepada kesejahteraan rohaninya. Mengingat laku tapa dan laku tobat supaya meredakan murka Allah bagi mereka. Dia harus berusaha menghindar kesalahan-kesalahan kecil. Sebab kesalahan kecil yang dia halalkan sangat mengusik kekudusan Sang Ilahi. Karena Allah adalah kekudusan yang maha sempurna. Kita bawa saudara-saudara ini ke mata air kerahiman ilahi. Dan kita minta sungguh-sungguh dari Tuhan supaya Tuhan juga mau menolong mereka pada injury time ini. Ketika mereka tidak punya jalan lagi, kita bawa ke mata air kerahiman dan kita minta pertolongan Tuhan supaya mereka pun dimasukkan ke dalam lingkaran sahabat-sahabat Allah. Amin. Mari kita merenung bersama-sama. Coba kita melihat diri kita. Apakah saya ini termasuk orang yang suam-suam kuku itu? Dan
Kalau saya termasuk orang yang suam-suam kuku itu, ingat akan ketakutan yang kudus. Ingat akan keadilan Allah. Lalu karena ingat akan keadilan Allah itu, kita mau mengubah diri. Kita mau memohon kerahimannya supaya Dia menerima kita di dalam persahabatan dengan Dia. bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang suam-suam kuku, dan benamkanlah mereka di dalam lubuk kerahimanku. Jiwa-jiwa itu melukai hatiku secara amat mendalam. Karena jiwa-jiwa inilah jiwaku merasakan kejijikan yang paling mengerikan di Taman Getsemani. Mereka inilah yang menjadi sebab utama mengapa aku berkata, Bapa, jauhkanlah piala ini daripadaku, bila demikianlah kehendak-Mu. Pertolongan terakhir bagi mereka ialah berlari dan bernaung di dalam
kerahimanku. Yesus yang Maha Rahim, Engkaulah sang kerahiman itu sendiri. Kami menghantar ke dalam kediaman hati-Mu yang penuh belas kasih jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini. Biarlah di dalam api kasih-Mu yang murni, jiwa-jiwa yang sudah membeku itu dan mirip seperti mayat, dan yang telah menimbulkan rasa penolakan dari dalam jiwamu, menjadi hangat kembali. Ya Yesus yang Maha Rahim, laksanakanlah kerahiman-Mu yang penuh kuasa, dan tariklah mereka semua ke dalam kehangatan kasih-Mu, sebab Engkau mampu melakukan segala-galanya. Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan mata-Mu kepada jiwa-jiwa yang suam-suam kuku, yang bagaimanapun juga sudah tertampung dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Demi sengsara putra-Mu yang pedih, dan demi ajalnya disalib selama 3 jam, kami mohon dengan sangat kepadamu, izinkanlah jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini dapat pula memuliakan kerahiman-Mu. Amin. Kita serahkan jiwa-jiwa suam-suam kuku kepada kemurahan dan kerahiman Allah. Penyerahan dunia kepada kerahiman ilahi. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menyatakan kasih-Mu dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus, dan telah mencurahkannya kepada kami dalam Roh Kudus Sang Penghibur. Hari ini kami mempercayakan nasib dunia dan setiap manusia kepadamu. Sudilah membungkuk ke arah kami yang berdosa, sembuhkanlah kelemahan kami, kalahkanlah segala bentuk kejahatan, dan izinkanlah semua penduduk bumi mengalami kerahiman-Mu.
supaya dalam dirimu, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, manusia selalu menemukan sumber pengharapan. Bapa yang kekal, Allah yang Maha Rahim, demi sengsara dan kebangkitan Putramu Yesus, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Amin. Para pencinta kerahiman ilahi, sampailah kita pada akhir novena hari ke-9. Sebelum kita mengundurkan diri, izinkanlah saya memberi beberapa pesan kepada kita. Pertama adalah besok, pesta kerahiman ilahi. Pesta kerahiman ilahi adalah hari penghiburan Allah yang Maha Rahim kepada seluruh manusia dan dunia. Oleh karena itu, saya mengundang para pencinta kerahiman dimanapun Anda berada, carilah waktu untuk mengikuti misa-misa yang sekarang dilakukan secara online. Pada hari itu Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mendekati, yang menghampiri sumber kehidupan, yaitu mata air kerahiman ilahi, dia akan diampuni dari segala dosanya dan dia dibebaskan dari penghukuman. Memang ada indulgensi, artinya remisi, penghapusan secara penuh atau penghapusan secara sementara, sebagian dari hukuman-hukuman atas pelanggaran-pelanggaran kita yang disebut dengan indulgensi. Syaratnya adalah kita mesti mengikuti Ekaristi dan sambut komuni kudus. Yang kedua, kita harus mengaku dosa. Dan yang ketiga, kita mesti berdoa kepada wujud dari Santo Bapa Fransiskus. Tetapi kita berada dalam masa di mana kita tidak bisa berkumpul merayakan Ekaristi kecuali online. Juga mungkin jikalau ada orang yang punya waktu untuk mendapatkan pengakuan dosa secara pribadi, entah bisa atau tidak, ya itu kebijaksanaan pribadi. Jadi mungkin dengan cara itu untuk mendapatkan indulgensi penuh, sedikit sulit barangkali kita laksanakan. Tetapi Santo Bapa Yohanes Paulus II, salah satu rasul kerahiman yang terkenal, mengatakan bahwa orang-orang yang tidak bisa hadir karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti keadaan kita sekarang ini, dia bisa mendapat indulgensi, remisi penuh dari semua dosanya jikalau dia membuat 3 hal. 1, dia harus datang ke gambar Yesus kerahiman dan dia berdoa, Bapa kami 1 kali. Dia berdoa, aku percaya 1 kali, dan menyerukan kerahiman ilahi. Umpamanya, Yesus Putra Allah yang hidup, Engkau andalanku, aku berharap padamu. Umpamanya, menyerukan itu dan dia pun akan menerima remisi dari pengampunan itu. Saudara-saudara pencinta kerahiman, mari kita pakai waktu besok itu dengan baik menurut kebijaksanaan kita masing-masing. Supaya kita sungguh-sungguh mendapatkan kerahiman ilahi dan penghiburan ilahi dari Allah yang Maha Rahim. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah
Ingat baik-baik bahwa kita hidup di dunia ini artinya kita sekolah. Dunia adalah tempat di mana kita bersekolah. Sekolah untuk mencapai kesempurnaan hidup sebagai orang beriman. Mata pelajaran kita itu hanya 5. Sepanjang kita hidup hanya 5 mata pelajaran, mata kuliah. Pertama, takut akan Allah. Itu mata pelajaran pertama. Yang kedua, berpegang kepada perintah-perintahnya. Mata pelajaran yang kedua. Mata pelajaran ketiga adalah hidup menurut jalan-jalannya. Jalan-jalan Tuhan. Mata pelajaran keempat adalah beribadah kepada Dia. Dan mata pelajaran kelima adalah mengasihi Dia. Mulai dari mengenal Dia, mencintai Dia, dan sungguh-sungguh mencintai Dia, akrab dengan Dia. Hanya itu mata pelajaran kita selama kita hidup di dunia ini. Dan setiap sekolah akan menempuh ujian. Memang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita sekarang mau coba menghapus ujian nasional, tetapi Tuhan tidak menghapus ujian itu. Kita akan diuji terhadap 5 pelajaran itu. Dan dalam ujian itu ada yang gagal, ada yang mengulang, ada yang berhasil. Nah, jangan kita lupa pesan Tuhan Yesus kepada Santa Faustina. Setiap kali engkau melihat jam sudah menunjuk pukul 3, benamkanlah dirimu di dalam kerahimanku. Sebab itulah saat kerahiman. Saat di mana kerahimanku mengalahkan keadilan. Nah, jangan lupa ini. Ingat doa jam 3. Karena itu adalah saat kerahiman di mana kegagalan-kegagalan kita, tidak lulusnya kita dalam ujian-ujian sekolah kerahiman, sekolah kesempurnaan di dunia ini, itu diampuni oleh Allah pada waktu doa jam 3 itu. Dan pesan yang terakhir adalah jangan kita lupa untuk menyebarluaskan kerahiman Allah ini. Kemarin saya sudah minta kepada para followers atau kepada subscriber dan juga kepada semua pencinta kerahiman ilahi, siapa saja yang mengikuti tayangan kami ini supaya menjadi rasul-rasul kerahiman. Tekun, rajin, ulet, dan tahan uji membawa kerahiman Allah pergi kemana-mana. Baik dengan doa-doamu seperti kita buat selama 9 hari, doa. Baik dengan kata-katamu maupun dengan perbuatan-perbuatan belas kasih. Dengan cara itu engkau merasulkan kerahiman Allah kemana-mana. Dan jangan lupa Tuhan Yesus membuat janji. Siapa saja yang menyebarluaskan kerahimanku kemana-mana, saya akan melindungi dia seumur hidup. Pada waktu ajalnya tiba, saya akan memperlakukan dia tidak sebagai hakim, tetapi sebagai juru selamat yang maha rahim. Dan dia akan bebas dari pengadilan. So, kita harus berusaha agar kita menjadi rasul-rasul kerahiman. Cukup dengan 3 cara itu. Doa, kata-kata kita yang penuh belas kasih, dan perbuatan-perbuatan kasih. Itu saja pesan saya untuk kita semua pada akhir novena kerahiman ilahi. Dan mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pencinta kerahiman ilahi, dengan berkat Tuhan ini, maka novena hari terakhir, hari yang ke-9 dalam rangka menyambut pesta kerahiman ilahi besok. Novena kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Jumpa lagi pada tahun depan di novena kerahiman ilahi 2022.